SD 1, SD 4, SD 5, SD 6, SD 7 yang saya hormati, dan Bapak Ibu guru, operator Kecamatan Metro Timur yang saya hormati, Bapak Pairin selaku PLT SD 5 Metro Timur yang telah menyiapkan segala sesuatunya. Terima kasih Pak Pairin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT. Pagi ini kita dapat bertemu di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam selalu kita tujukan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, untuk lancarnya acara pada pagi hari ini, marilah kita buka bersama dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara berikutnya kami serahkan sepenuhnya kepada Pak Putu dan kawan-kawan dari Inspektorat untuk melaksanakan kegiatan Monet apa namanya Pak? Angel Pak. Saya baru ini juga Pak. Dan untuk itu kami serahkan sepenuhnya. Baiklah, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah bersedia menunggu kami. Kami juga mohon maaf dikarenakan tadi ada beberapa keperluan yang harus kami selesaikan dahulu, makanya kami yang terlambat datang ke sini. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian dalam kegiatan hari ini. Jadi sesuai dengan perintah yang kami terima, kami diminta untuk melakukan monitoring LHKASN, laporan harta kekayaan aparatur sipil negara. Sejak 2016 atau 15 yang lalu, Kementerian PAN-RB sudah menerbitkan edaran terkait dengan kewajiban seluruh ASN untuk melakukan pelaporan LHKSN bagi yang tidak wajib lapor LHKPN. LHKPN itu harta kekayaan penyelenggara negara. Jadi siapa saja yang menjadi wajib lapor LHKSN? Yang menjadi wajib lapor LHKSN adalah kita semua, seluruh ASN yang tidak termasuk dalam laporan LHKPN. Kalau pelaporan LHKPN itu ada misalnya Pak Wali, Pak Wakil, kemudian Kepala Dinas, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Itu jadi hari ini kita sebenarnya sifatnya monitoring, jadi hanya melakukan pengecekan. Tetapi dikarenakan sampai dengan saat ini pemerintah Kota Metro belum memiliki database tentang mengenai wajib lapor LHKSN, makanya hari ini kami sekaligus mendata sebenarnya untuk tahun ini, pembuatan database-nya, sekaligus upaya untuk memulai bagi teman-teman ASN untuk melaporkan LHKSN. Itu yang pertama. Nah, kemudian sambil disiapkan ya Bapak Ibu sekalian. Jadi sifatnya hanya sebenarnya monitoring, tetapi karena dari beberapa waktu yang lalu ketika kami masuk ke sekolah, ke SMP atau ke SD, kalau tidak salah itu teman-teman Bapak Ibu guru mintanya dilakukan sosialisasi ya, sampai akhirnya sampai dengan sekarang itu bentuknya jadi sosialisasi. Padahal pada awal tahun kemarin kami sudah melakukan sosialisasi termasuk ke Dinas Pendidikan. Maksudnya Dinas Pendidikan itu nanti bisa menyampaikan ke teman-teman Bapak Ibu sekalian yang ada di sekolah-sekolah, tapi ternyata mungkin belum sampai. Ya, tidak ada masalah itu. Jadi pada hari ini nanti kami akan menyampaikan beberapa hal secara singkat terkait dengan pelaporan LHKSN. Bagaimana LHKSN, bagaimana pelaporannya melalui aplikasi, nanti aplikasi Siharta namanya.
itu aplikasi buatan dari Kementerian PAN-RB. Nanti di situ bagaimana pengisiannya, langkah-langkahnya, pembuatan username, passwordnya, kemudian apa saja yang dilaporkan nanti dijelaskan oleh teman-teman. Oh iya, tadi belum saya kenalkan. Hari ini sebenarnya ada 4 petugas yang di sini, saya, Pujo, kemudian ini Mas Yoga, yang ini Mas Andi, kemudian nanti ada satu lagi Mbak Nita. Mbak Nita sedang ada tugas tadi nanti menyusul. Nah nanti Mas Yoga sama Mas Andi yang akan menjelaskan secara jelas. Nanti kita sifatnya diskusi saja Bapak Ibu sekalian ya. Apa-apa saja yang kurang jelas silahkan ditanyakan. Maksudnya supaya nanti ketika kita melaporkan LHKSN kita tidak ada kesulitan. Karena Bapak Ibu sekalian nanti juga harus membagikan pengetahuan ini juga ke teman-teman di sekolah masing-masing. Gitu. Jadi pada prinsipnya seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah kemudian sambil ini sambil menunggu Mas Yoga, nanti paparan disampaikan oleh Mas Yoga dan Mas Andi. Jadi pada prinsipnya Bapak Ibu sekalian, mengapa sih kita harus melaporkan harta kekayaan kita selaku ASN? Itu sering jadi pertanyaan dari seluruh ASN yang ada di Kota Metro ketika kami datang melakukan monitoring dan sosialisasi. Pada prinsipnya seperti ini Bapak Ibu sekalian. Jadi pemerintah saat ini sedang giat-giatnya untuk memberantas yang namanya korupsi, kolusi dan nepotisme. Korupsi itu ada 7 unsur Bapak Ibu sekalian. Di antaranya ada gratifikasi, benturan kepentingan dalam pengadaan, kemudian pemerasan, dan ada beberapa yang lainnya. Nah, LHKSN ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk melakukan pencegahan terhadap terjadinya tindakan korupsi. Dengan adanya data yang jelas mengenai penghasilan kita, pendapatan kita, yang notabene penghasilan kita secara resmi ini diperoleh dari uang rakyat, itu nanti bisa meminimalisir terjadinya korupsi. Gitu. Pada laporan LHKSN ini sama juga halnya dengan laporan LHKPN. Pada laporan ini nanti kita terdata penghasilan kita apa saja, yang dari pemerintah apa saja, gitu. Baik gaji, tunjangan, kemudian honor dan lain-lain. Selain itu nanti penghasilan kita di luar dari gaji itu apa saja. Misalnya kita punya usaha misalnya punya perkebunan juga, misalnya punya usaha pertanian atau apa saja gitu, atau ikut berperan dalam koperasi, misalnya koperasi simpan pinjam sebagai penyandang dananya atau pemegang sahamnya, itu nanti kita data seluruhnya. Jadi jelas penghasilannya, ini penghasilannya jelas nih. Nah kemudian dari sisi hartanya juga nanti bisa kita cek lagi. Secara umum sebenarnya kalau kita selaku PNS kan penghasilan kita terukur Bapak Ibu sekalian ya, yang dari pemerintah ya, yang resmi gitu ya, itu kan terukur. Jadi sebenarnya kalau kita misalnya seorang ASN, seorang guru misalnya, posisi kita pangkatnya udah 3D misalnya, udah 3D 3 tahun, kita bisa ketahuan gaji kita berapa, tunjangan kita berapa gitu, penghasilan berapa. Jadi dari awal kita menjadi ASN sampai dengan sekarang kita bisa terukur penghasilan berapa gitu. Jadi kalau misalnya nanti ada seorang ASN yang punya rumah misalnya 10 misalnya, atau mungkin mobil ini yang mewah-mewah itu punya 5 misalnya, kemudian punya sawah yang sangat luas, punya perkebunan gitu. Boleh nggak Bapak Ibu sekalian? Boleh. Tinggal nanti dilihat dulu sumbernya dari mana gitu loh. Sumbernya dari mana? Kalau memang dia keturunan
Kalau itu dari warisan, misalnya orang tuanya kaya, ya kita nggak bisa gitu. Jadi tidak serta-merta dari data itu kita langsung menyalahkan, langsung curiga gitu. Tapi dengan adanya pelaporan ini kita cross check lagi sumber-sumbernya dari mana, seperti itu. Nah, keuntungannya apa? Kalau kita secara rutin dari tahun ke tahun kita melakukan pelaporan ini, sebenarnya itu memudahkan kita nanti untuk mengecek posisi keuangan kita. Harta kita berapa sih gitu dari tahun ke tahun, hutang kita berapa sih dari tahun ke tahun gitu. Itu malah memudahkan kita bisa tahu cash flow kita, keuangan kita seperti apa gitu. Sebenarnya seperti itu Bapak Ibu sekalian.